Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nurlaili dari SMP Negeri 3 Rago Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah teman-teman, hari ini saya bersama Ibu Sulim akan berbincang-bincang dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah beliau. Mari kita saksikan bersama wawancara saya dengan beliau. Bu Sulim, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana Bu, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Sulim mohon berkenan untuk memperkenalkan diri sebentar agar teman-teman saya dan yang menyaksikan video ini nanti tahu kalau Bu Sulim itu dari instansi mana dan di instansi itu Bu Sulim sebagai apa, begitu ya Bu? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya atas nama Sulim Amida. Saya kepala sekolah SCN 2 Lemabang Dewo, Kecamatan Rago Jambi, Banyuwangi. Baiklah teman-teman, ini adalah sesi wawancara saya bersama Bu Sulim. Bu, yang pertama saya tanyakan, kira-kira selama ini Bu Sulim selama memimpin SD 2 Lemapang Dewo, mungkin ada beberapa kasus ya yang sudah ditangani begitu Bu? Ya. Ada Bu? Jelas ada. Jadi di sini saya ingin menanyakan kira-kira adakah kasus yang mungkin masuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral begitu Bu? Iya. Untuk kasus-kasus pasti ada yang diantaranya dilema etika juga bujukan moral. Yang saya contohkan untuk dilema etika, karena dilema etika ini kan kasus yang di antara dua kasus yang kira-kira sama benarnya gitu ya. Betul. Nah, yang kita intinya kita atasi sangat kesulitan sekali untuk mengatasi ini. Karena apa? Karena untuk mengatasi ini kita harus cukup jeli, kita harus cukup betul-betul mengidentifikasi kasus yang kira-kira yang mendekati hal-hal yang patut kita yang betul-betul kita jeli, harus kita, karena kasus ini kasus betul-betul yang sama-sama benarnya gitu. Jadi kita identifikasi, kita mungkin untuk yang bersangkutan kita panggil, kita tanya apa permasalahan yang dihadapi sehingga permasalahan tersebut bisa diatasi gitu. Gitu ya Bu. Jadi ya. Kan dua kasus yang sama-sama benarnya begitu itu. Ya Bu. Jadi akhirnya membuat dilema ini yang mana yang diambil, yang harus kita putuskan yang lebih baik demi sekolah juga demi kasus tersebut supaya teratasi dengan baik. Jadi yang dari yang sudah Ibu sampaikan, jadi kan di sini mungkin pertanyaan lanjutannya berkaitan dengan bagaimana cara Bu Sulim untuk menjalankan pengambilan keputusannya. Mungkin prosedurnya bagaimana begitu Bu? Begini, untuk prosedur untuk dilema etikanya ya, kebetulan saya ini punya kasus yang saya rasa itu sulit untuk saya putuskan, karena kasus ini keduanya sama-sama benarnya. Kasus ini juga karena ada kaitannya dengan kinerja guru, gitu ya. Karena guru ini adalah ujung tombak dari sekolah. Jadi ada salah satu guru yang tidak selaras, tidak kompak dengan teman yang lain. Jadi setiap ada sesuatu hal, tugas atau apapun itu selalu tidak dikerjakan dengan baik. Jadi saya perlakukan semua guru itu, walaupun itu intinya guru itu bagaimanapun baik dan buruknya itu tanggung jawab saya. Jadi semua guru saya anggap, saya perlakukan berbeda, karena memang setiap guru itu semua tidak ada yang sama. Jadi ada seorang guru seperti itu. Jadi saya panggil guru itu, saya tanya, terus
kenapa kok intinya kalau setiap ada tugas kenapa kok selalu intinya tidak mengerjakan dengan baik. Saya tanya apa permasalahannya. Nah, saya selesaikan di situ, saya bimbing, saya intinya saya rangkul. Supaya apa? Saya bujuk. Supaya apa? Sekolah tetap berjalan dengan baik, anak-anak juga dibimbing dia dengan baik karena kebetulan dia guru kelas 6. Jadi ujung tombak sekolah itu ada di kelas 6. Jadi saya harus perlakukan guru itu sebaik mungkin supaya guru tersebut bisa melaksanakan tugas dengan baik. Gitu. Okay. Jadi saya tangkap dari pembicaraannya yang disampaikan Bu Sulim tadi. Jadi kan pertama Bu Sulim mengidentifikasi dulu ya kenapa permasalahan itu muncul gitu ya Bu. Setelah itu mungkin Bu Sulim melakukan beberapa langkah termasuk tadi memanggil guru yang bersangkutan, didekati secara intrinsik gitu ya Bu ya, secara personal gitu. Terus apa kira-kira yang menjadi kendalanya begitu. Dan harapannya guru itu nanti akan juga bisa membaur dengan teman-teman yang lain gitu ya Bung ya. Tapi karakternya berbeda ya Bung ya. Karakternya berbeda. Jadi mungkin sedikit sulit ya, sedikit dilema gitu ya Bu. Makanya sedikit dilema. Oke, tadi sudah disampaikan langkah-langkah yang akan ditempuh Bu Sulim untuk menghadapi kasus-kasus tertentu. Kira-kira Bu, dari pemaparan yang jenengan tadi sampaikan, itu yang paling efektif bagaimana Bu? Memanggil guru yang bersangkutan hanya stop di situ atau ada tindak lanjut lagi? Begini, untuk langkah selanjutnya saya sudah memanggil, intinya kita sudah untuk rasa kekeluargaan saya sebagai kepala sekolah dan sebagai guru sudah saya sebagai manajerial ya, sudah saya atasi. Setelah itu saya kembalikan ke guru, saya musyawarahkan dengan teman-teman yang lain tanpa sepengetahuan guru tadi. Kita bicarakan nanti. Ini tindak lanjut setelah guru yang bersangkutan dipanggil ya. Okay. Setelah itu bagaimana langkah berikutnya, karena alasan guru tadi sudah saya panggil, sudah menyatakan alasannya, sudah intinya dia sanggup memperbaiki. Dan setelah itu saya kembalikan ke guru yang lain, ternyata solusinya ada di situ, sudah ketemu solusinya. Solusinya berarti setelah musyawarah ya, dengan guru-guru yang lain solusinya akhirnya didapatkan. Untuk berikutnya Bu Sulim, untuk tantangannya sendiri menyelesaikan kasus ini bagaimana? Tantangannya sangat banyak sekali karena ya itu tadi, karena saya sebagai kepala sekolah pasti ada, sudah tidak mungkin semua guru senang pada saya. Jadi ya kita terima aja tantangannya guru tersebut, karena memang karakternya sudah seperti itu. Ya kita harus berani mengalah. Kita berani mengalah. Ya tantangannya itu saja. Kita solusinya yaitu berani mengalah. Kita hadapi dengan baik dan dengan sabar. Ya karena memang karakter setiap orang berbeda-beda. Jadi kepala sekolahnya harus bijak gitu ya Bu, dalam pengambilan kasus tertentu gitu ya. Berikutnya Bu Sulim berkaitan dengan masih dalam kasus berbagai kasus di sekolahnya jenengan. Kalau seumpama ada kasus di dalam sekolah, bukan hanya kasus ini Bu, mungkin ada kasus yang lain, Bu Sulim apa mempunyai jadwal tertentu untuk penyelesaiannya? Contohnya seperti ini, kalau semua ada kasus hari ini, ataukah langsung diselesaikan di tempat itu, atau menunggu mungkin ada beberapa waktu lagi, setelah itu baru penyelesaiannya dilakukan gitu. Biasanya kalau saya ada kasus saat itu, kalau bisa saya selesaikan langsung. Jadi tidak menunggu berapa hari, tidak. Apalagi nunggu sampai lama, enggak seperti itu. Jadi kita langsung kita selesaikan, kita dudukkan permasalahannya apa, kita musyawarahkan, kita atasi bersama, karena kita juga punya tim ya. Sekarang kami punya tim itu penyelesaian masalah itu. Sekarang kan ada satgas di sekolah itu ya, itu ada punya tim, kita selesaikan di situ. Termasuk kasus-kasus anak-anak ya Bu ya? Termasuk semua kasus itu kita punya tim, termasuk saya membimbing. Jadi permasalahan itu kita punya wajahnya, kita selesaikan di itu.
dan keputusannya di situ. Jadi yang saya tangkap tadi berarti saat ada kasus segera diselesaikan agar Ya. tidak menimbulkan kasus-kasus yang berikutnya begitu nggih ya, Bu nggih. betul. Nggih. Terus berikutnya Bu Sulim kira-kira dalam melaksanakan tugas jenengan sebagai kepala sekolah di SD 2 Lembabang Dewo, pastinya kan ada yang membantu, yang membackup jenengan sebagai kepala sekolah di sana gitu. Kira-kira yang membantu jenengan yang perannya mungkin paling dominan di sana itu Ya. siapa? Ada guru agama. Guru agama itu berperan juga sebagai guru pendidikan moral ya, karena sangat penting sekali agama ini pondasi yang sangat kuat. Jadi guru agama saya berikan tugas kalau ada sesuatu hal yang kira-kira permasalahannya di sekolah itu ada permasalahan. Jadi setelah guru agama juga ada guru, memang intinya guru senior. Jadi di sana ada guru agama, juga ada guru senior yang sudah di situ sudah bisa sudah dominan di situ, sudah agak lama, jadi sudah tahu permasalahan. Biasanya sudah tahu kondisi sekolah seperti mana, kondisi teman-teman. Jadi mungkin yang saya tangkap ada 2 orang ya Bu yang bisa membantu jenengan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah gitu. Juga mungkin guru-guru yang lain juga berperan gitu ya Bu. Cuma yang paling dominan yang paling dominan adalah 2 orang itu gitu. Baiklah Bu Sulim, mungkin ini pertanyaan terakhir teman-teman. Saya bersama Bu Sulim Amida selaku kepala sekolah SD 2 Lembabang Dewo. Pertanyaan terakhirnya begini Bu, dari permasalahan apa yang jenengan sampaikan ke saya ini tadi, mungkin pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil gitu nanti yang juga bisa jadi referensi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 gitu. Alhamdulillah untuk pembelajaran saya sebagai kepala sekolah itu nomor 1 adalah kebijakan ya. Kebijakan, kita harus bijak untuk menangani sesuatu permasalahan apapun, karena kepala sekolah adalah tonggak dari sebuah sekolah itu. Baik buruknya sekolah itu pasti kepala sekolah yang namanya yang akan timbul ya. Jelek juga kepala sekolah, baik juga kepala sekolah. Nah, 1 bijak, 2 kita juga harus ikhlas ya, dan kita harus juga kekeluargaan kita juga harus, itu aja, supaya tidak menimbulkan misalnya cemburu sosial dan lain sebagainya pada teman. Karena kepala sekolah ini juga butuh menyatukan dari beberapa guru. Jadi kalau kepala sekolah sendiri tidak bisa menjadi contoh atau menyatukan guru-guru, sulit untuk kita dapatkan kebaikan di sekolah itu. Yang saya tangkap tadi ada beberapa ya Bu, semoga nanti apa yang Bu Sulim tadi sampaikan bisa saya ambil pelajaran untuk saya ke depannya begitu nih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sulim atas waktunya. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini juga membawa manfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Ibu ya, bareng ya Bu. Salam bahagia, salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih Bu.